Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, para pemirsa sekalian, perkenalkan nama saya M. Syafi'i, pengajar di Fakultas Hukum UII. Pada kesempatan kali ini, saya hendak menyampaikan materi terkait dengan ujaran kebencian dan bullying di dalam perspektif hukum Islam. Pemirsa, seperti yang kita pahami, hari ini sangat banyak sekali peristiwa yang memperlihatkan praktek bullying atau kemudian ujaran kebencian yang kita bisa temukan di media sosial, baik itu di Instagram, di Facebook, di YouTube, misalkan begitu ya, termasuk di banyak berita yang kemudian ada banyak netizen berkomentar yang isinya adalah bullying atau ujaran kebencian. Nah, apa sih bullying itu? Bullying itu kalau didefinisikan itu mirip seperti perundungan, ya, perundungan. Yaitu adalah seseorang yang diberlakukan oleh orang lain secara tidak baik dan menyakitkan. Jadi ada orang kemudian diberlakukan oleh orang lain mungkin dengan kata-kata yang merendahkan, kata-kata yang menyakitkan, itu namanya adalah perundungan. Dan bullying ini atau perundungan ini banyak macamnya gitu. Bisa yang sering kita banyak temui adalah mungkin karena warna kulitnya. Warna kulitnya misalkan warna kulit yang mungkin hitam begitu ya. Maka kemudian dibully karena warna kulitnya adalah hitam begitu kan. Maka kemudian di dunia internasional kita mengenal ada peristiwa apartheid di Amerika sana, di mana ada kelas antar manusia gitu yang dibedakan karena warna kulitnya. Warna kulit putih kemudian memusuhi atau merendahkan warna kulit hitam. Dan sampai hari ini peristiwa itu masih terjadi di di Amerika, di dunia internasional begitu ya. Nah, tapi di Indonesia juga banyak peristiwa-peristiwa yang seperti ini. Jadi ada orang yang kemudian direndahkan karena warna kulitnya, karena mungkin bentuk matanya yang sipit misalkan begitu, atau mungkin karena bentuk tubuhnya gitu. Bentuk tubuhnya yang mungkin kecil, kemudian kita mengungkapkan kata-kata merendahkan karena bentuk tubuhnya. Nah, itu namanya bullying. Ya, itu namanya adalah bullying, perundungan, dan itu semua adalah bagian dari ujaran kebencian. Nah, ada satu riset para pemirsa yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII. Dia melakukan riset yang intinya adalah terdapat 49% dari 5.900 responden yang menjadi korban cyberbullying. Jadi APJII ini melakukan riset di dunia cyber, di dunia maya, dan ditemukan bahwa ada 49% dari total 5.900 responden. Artinya, para pemirsa sekalian, banyak sekali itu, 49% itu. Nah, karena itu, bagaimana sebenarnya pandangan Islam ya di dalam melihat praktek bullying, perundungan, atau kemudian ujaran kebencian yang banyak muncul di media sosial atau dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pertama kita mungkin bisa merujuk kalau kita ingin tahu hukum begitu ya terkait dengan ini, maka kita bisa merujuk salah satunya itu di dalam surat Al-Hujurat ya, dalam surat Al-Hujurat ayat 11 yang bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisaun min nisain asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Artinya
Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok." Jadi perintah pertama di dalam surat Al-Hujurat 11 ini adalah kita oleh Allah itu sangat-sangat dilarang di dalam hubungan muamalah kita, hubungan antar manusia dengan manusia yang lain, itu mempraktekkan namanya praktek mengolok-olok, ya, mempraktek mengolok-olok kelompok lain, suku lain, gitu ya. Itu termasuk perbuatan yang dilarang oleh Allah. Kemudian yang kedua, wala talmizu anfusakum, gitu ya. Dan kata Allah juga, dan janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Kemudian, dan janganlah pula perempuan-perempuan yang mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Jadi ada satu yang menarik di dalam ayat ini, Allah memberikan peran penting bagi kaum perempuan, ya. Saya tidak tahu kenapa perempuan di sini dikasih peran gitu, karena mungkin ada banyak kaum perempuan yang juga suka untuk kemudian melakukan gosip, melakukan fitnah, termasuk mungkin merendahkan. Jadi ada teguran khusus bagi kaum perempuan di sini di dalam surat Al-Hujurat 11. Kemudian, janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Gitu kan. Jadi Allah juga melarang satu perbuatan, yaitu perbuatan saling mencela, ya, mencela. Jadi mencela orang lain, kemudian merendahkan orang lain, termasuk adalah memanggil orang lain dengan julukan yang buruk. Nah, kita tahu praktek bullying itu kan kemudian dilekatkan dengan warna kulit, dilekatkan dengan bentuk tubuh, lalu dipanggil dengan sebutan-sebutan warna kulitnya, ya, dipanggil dengan bentuk tubuhnya, misalkan, ya. Oh, si kecil, si pendek, misalkan, ya. Oh, si hitam. Itu adalah lakop-lakop yang buruk atau panggilan-panggilan yang buruk. Dan perbuatan-perbuatan panggilan yang buruk itu termasuk adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat 11 ini. Nah, maka kata Allah, seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang yang zalim. Dalam tafsir tahlili, intinya di sini adalah ada pesan Allah yang memperingatkan kita, gitu ya, kepada orang yang beriman. Intinya adalah jangan melakukan praktek mengolok-olok orang lain, karena itu perbuatan yang dilarang. Kemudian yang kedua adalah jangan mengolok-olok kaum sendiri. Kemudian melarang juga menggunakan panggilan-panggilan yang buruk kepada orang lain, baik karena panggilan warna kulitnya, bentuk tubuhnya, dan panggilan-panggilan tersebut tentu menyakiti, ya. Karena itu tidak boleh. Kemudian ada ayat berikutnya yang layak kemudian kita jadikan rujukan juga, yaitu surat Al-Hujurat 12. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann, inna ba'dadh-dhanni ismun. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum an ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim." Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhilah banyak berprasangka. Inna ba'dadh-dhanni ismun, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Jadi yang pertama di sini ayat ini menegaskan, Allah berfirman, janganlah kita kemudian suka berprasangka, suka bernegatif thinking, gitu ya. Suka berprasangka buruk kepada orang lain, gitu kan. Karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Kenapa dosa? Karena memang
para Bapak Ibu dan jamaah sekalian dan pemirsa sekalian, ada banyak prasangka yang kemudian itu tidak benar, tidak terbukti benar gitu. Karena itu kemudian itu dilarang oleh Allah gitu kan. Jangan jauhilah tindakan-tindakan prasangka. Kemudian yang kedua, dan kata Allah, dan janganlah ada dan janganlah mencari kesalahan orang lain. Wala tajassasu gitu kan. Dan janganlah mencari kesalahan. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagian orang lain. Jadi ada pesan Allah di sini yang cukup tegas, yaitu bahwa kita itu dilarang oleh Allah untuk mencari kesalahan-kesalahan orang lain gitu kan. Karena sebagian besar kita itu kan sangat mudah ya, ketika ketemu seorang, ini apa ya kelemahannya, oh ini apa ya keburukannya. Jadi kita sangat suka itu mencari keburukan-keburukan orang lain, mungkin karena bentuk tubuhnya, mungkin karena warna kulitnya, atau mungkin karena keyakinannya atau apa. Jadi sangat suka gitu mencari kesalahan-kesalahan orang lain gitu ya. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian orang lain. Itu kan, menggunjing juga tidak boleh. Nah, di Indonesia itu sangat banyak ya, infotainment, bergosip segala macamnya itu menjadi suatu yang sangat ramai, dan itu sebenarnya dilarang oleh Allah gitu ya, menggunjing orang lain. Kata Allah, apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Jadi itu ibaratnya praktek menggunjing, praktek mencari kesalahan, berprasangka kepada orang lain, itu diibaratkan oleh Allah itu seperti memakan daging saudaranya yang sudah mati. Tentu di antara kita, kata Allah, tidak suka dengan itu. Fakarih tumuhu, tentu di antara kita tentu tidak suka untuk melakukan perbuatan memakan daging saudara yang sudah mati itu. Nah, karena itu para pemirsa sekalian, dari dua ayat ini kita bisa menemukan pesan yang sangat tegas ya, perihal pertama dari ayat yang Al-Hujurat 12 ini, kita dilarang untuk berburuk sangka kepada orang lain karena tanpa bukti. Kemudian dilarang untuk mengunjing atau membicarakan aib ya, membicarakan aib. Kemudian mencari kesalahan orang lain karena yang kesalahan itu sebenarnya disengaja ditutupi biar tidak jadi omongan orang lain. Nah, dari dua ayat ini para jemaah sekalian, kita kemudian bertanya, apa sih hukum menggunjing? Apa sih hukum bullying? Apa sih hukum bullying? Apa sih hukum merendahkan orang lain? Apakah sih hukum body shaming? Apa sih hukum ujaran kebencian kepada orang lain? Nah, ada fatwa MUI yang kemudian menegaskan soal ini ya. Dua ayat ini kemudian memberikan pijakan kepada kita, termasuk kemudian bagi kita penting untuk merujuk fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia. Yang intinya adalah MUI itu kemudian menghukumi haram hukumnya melalui media sosial, ya, media sosial apalagi secara langsung ya. Secara media sosial itu diharamkan ya. Praktek bullying, praktek gibah, fitnah, namimah. Namimah itu adalah praktek mengadu domba, kemudian perkataan yang memecah belah ya. Kemudian ujaran kebencian, termasuk di dalamnya itu adalah bullying ya. Kemudian penyebaran permusuhan atas dasar suku, agama, ras, dan golongan. Kemudian menyebarkan berita-berita hoax atau bohong, menyebarkan materi-materi yang bersifat pornografi di media sosial, kemudian menyebarkan juga materi yang bersifat kemaksiatan dan hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam, dan bahkan menyebarkan kontennya itu benar tetapi tidak sesuai dengan tempat dan waktunya, itu juga diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Nah, karena itu para jemaah sekalian, dari dua ayat Al-Hujurat 11 dan 12 ini, termasuk fatwa MUI, tentu kemudian kita harus sadar ya, bahwa ada perbuatan-perbuatan muamalah, ini hubungannya manusia dengan manusia yang lain, di mana perbuatan tersebut diharamkan ya, atau perbuatan itu dilarang oleh Allah.
Sehingga kalau perbuatan-perbuatan ini dilakukan, pertama ini akan menjadi perbuatan yang dosa karena tidak menjalankan perintah Allah. Kemudian yang kedua, perbuatan ini juga menjadi dosa antar manusia. Jadi ada hak Allah yang dilanggar di situ dan juga ada hak adami, hak manusia yang juga dilanggar di situ. Nah, karena itu para jamaah sekalian, kita harus hindari itu. Dan Allah sudah dalam hadis-hadis Nabi kita juga banyak mendengar ya bahwa salah satu yang menjadi mandat kenabian itu adalah ya soal akhlak ini. Ya, soal akhlak, soal perilaku. Ada perilaku-perilaku antar manusia itu yang tidak diperkenalkan. Ya, karena itu Nabi Muhammad pernah bersabda di dalam riwayat Muslim, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni lam ub'asul la'anan wa innama bu'istu rahmatan." Sesungguhnya saya itu tidak diutus untuk menjadi pelaknat. Tidak diutus untuk menjadi pelaknat. Tetapi kata Nabi, wa innama bu'istu rahmatan. Tetapi saya diutus untuk menjadi penyebar rahmat, menjadi penyebar kasih sayang kepada umat manusia yang berbeda warna kulit, yang berbeda suku, yang berbeda agama, yang berbeda jenis kelamin. Ya, itu adalah kata Nabi ya yang harus dibangun itu bukan kebencian, tetapi yang harus dibangun itu adalah semangat untuk mengasihi satu manusia dengan manusia yang lain. Dan dalam surat Al-Anbiya juga disebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kata Allah, saya tidak mengutus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Karena itu para jemaah sekalian, maka hindarilah perbuatan yang bullying, hindarilah tindakan body shaming, hindarilah perbuatan perundungan, ujaran kebencian, karena perbuatan itu sekali lagi tidak diharamkan. Ya. Perbuatan tersebut adalah diharamkan di dalam Islam. Yang kedua, perbuatan-perbuatan tersebut juga tidak sejalan dengan akhlak yang diperintahkan oleh Allah dan akhlak yang juga disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Indonesia ini berkurang dari praktek bullying, berkurang dari praktek ujaran kebencian, baik di ranah keluarga sendiri, di ranah sosial kemasyarakatan, dan di dalam ranah sosial yang lebih luas lagi, sehingga di antara kita akan terbangun semangat untuk saling menyayangi satu sama lain. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.